Di balik kabut gunung kembar, gunung yang tidak pernah sepi, di wilayah pegunungan Kali Biru, tersembunyi di antara dua puncak yang dikenal masyarakat sebagai gunung kembar, berdiri sebuah restoran panorama kecil bernama Ranu Rasa. Meski letaknya jauh dari kota dan dikelilingi hutan lebat, restoran ini tak pernah sepi. Para pendaki dan penjelajah kerap berhenti di sini, sebelum atau setelah menyusuri sebuah lokasi tersembunyi yang dikenal dengan nama Mata Rimba, sebuah air terjun dan lembah yang konon hanya bisa dijangkau dengan mendaki selama 1 atau 2 hari. Namun, mereka yang telah kembali dari sana tidak selalu sama. Malam menjelang, lampu gantung dari bambu di teras Ranu Rasa menyala temaram. Udara dingin perlahan menyusup melalui celah-celah jendela. Hanya 2 orang yang tersisa di restoran. Nia, si kasir yang juga merangkap akuntan, dan Bagas, juru masak utama yang terkenal dengan ketenangannya. Udah aku kunci semua pintu belakang. Freezer juga udah dibersihin. Kamu tinggal rekap aja ya, ujar Bagas sambil menyekat tangannya dengan lap kain. Nia mengangguk sambil mencatat angka-angka di buku besar kas. Di luar, kabut mulai turun. Tebal. Diam-diam membungkus seluruh bangunan. Lalu suara itu muncul sebuah ketukan logam di dapur. Pelan, namun ritmis. Tok, tok, tok. Gas, itu suara apa? Tanya Nia, menahan napas. Bagas menatapnya. Barusan dapur udah aku rapihin. Gak mungkin ada yang jatuh. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini diikuti bunyi gesekan seperti sendok logam yang diseret di lantai keramik. Mereka masuk dapur bersama-sama. Semua alat masak tersusun rapi di tempatnya. Tak ada yang bergeser. Namun, ketika Nia menoleh ke wastafel, ada bekas tangan penuh lumpur, menyisakan bercak coklat gelap di keramik putih. Siapa yang tadi cuci tangan di sini? Bisik Nia. Bagas hanya bisa menatap kosong. 2 hari setelah insiden suara misterius di dapur, Ranu Rasa kembali dipenuhi suara tawa dan derap langkah para pendaki. Di antara para pengunjung hari itu, tampak 3 orang yang baru saja kembali dari Mata Rimba. Mereka tampak lelah, wajah mereka pucat, dan salah satu dari mereka seorang perempuan bernama Rara jalan dengan langkah gontai sambil terus menoleh ke belakang. Bagas dan Nia memperhatikan mereka saat mereka duduk di meja paling pojok, dekat jendela besar yang menghadap ke tebing. Kamu lihat mereka? Bisik Nia pelan pada Bagas yang sedang memotong sayuran. Ya, pendaki itu yang tengah, Rara kan? Aku pernah lihat dia di sini seminggu lalu, tapi dia sekarang kelihatan aneh, gumam Bagas. Dia tadi nanya, di mana musola? Tapi dia bilang kami padahal yang ke kasir cuma dia sendirian. Tambah Nia dengan alis berkerut. Ketika sore mulai meredup, Rara mendadak menjerit di tengah restoran. Gelas di depannya jatuh pecah. Beberapa pengunjung terkejut dan berdiri. Ada yang ikut aku, tadi dia duduk di sampingku. Kalian lihat dia kan? Serunya panik, menunjuk ke kursi kosong di sampingnya. Teman-temannya mencoba menenangkannya. Tapi Rara terus bergumam. Dia nggak punya wajah mukanya rata kayak tanah. Nia menggigil. Dia menoleh pada Bagas yang tampak menegang di balik meja dapur. Bagas pelan-pelan mengangguk. Aku juga tadi sempat lihat bayangan hitam duduk sebentar. Tapi aku kira cuma pantulan. Malam harinya, setelah restoran ditutup, Nia melihat rekaman CCTV untuk memastikan kejadian tadi. Dalam tayangan itu, Rara duduk sendiri, lalu selama beberapa detik, kursi di sampingnya bergerak sendiri ke belakang, seperti ada yang duduk. Tapi tak ada siapapun. Detik berikutnya, cahaya di kamera meredup perlahan. Dalam frame kamera, tampak sesuatu. Sebuah bentuk samar seperti tubuh manusia dengan kepala menunduk, berdiri diam di belakang Rara. Bagas, panggil Nia dengan suara gemetar. Aku rasa kita harus mulai mencatat semua kejadian kayak gini. Ini udah nggak masuk akal. Bagas menatap layar, lalu berjalan ke ruang belakang. Ia kembali membawa satu kotak kayu kecil berisi buku usang dan pulpen. Ini bukan pertama kali, katanya lirih. Kejadian kayak gini, udah sering. Tapi baru sekarang mereka mulai kelihatan jelas. Suasana malam di Ranu Rasa tidak pernah benar-benar sunyi. Walau restoran tutup dan para tamu telah pergi, alam seolah tetap bernapas di sekeliling mereka hembusan angin dari pegunungan, suara jangkrik yang bertalu-talu, dan sesekali suara langkah samar dari dapur, meski tak ada siapa-siapa di sana. Bagas duduk di ruang belakang, membuka buku catatan yang telah ia isi selama bertahun-tahun. Di halaman pertama,
Tertulis dengan tinta pudar. Kejadian pertama di tahun 2008. Pendaki hilang 2 hari, kembali bicara sendiri. Katanya bertemu wanita baju putih di danau. Ia membuka halaman demi halaman, mencatat pola-pola, tanggal, waktu, gejala. Beberapa catatan ditulis oleh dirinya, sebagian oleh mantan staf yang kini tak lagi bekerja. Dan beberapa halaman kosong, hanya tergores-goresan melingkar, seperti tulisan orang kesurupan. "Bagas, kamu lihat ini?" Nia memanggilnya dari ruang CCTV. Ia menghampiri layar. Tampak seorang pria berdiri di luar pintu restoran. Kamera malam menyorot tubuhnya yang kaku, kepalanya menunduk. "Tunggu, kita udah kunci semua pintu kan?" Tanya Nia cemas. "Iya, jam 9 tadi aku pastikan semuanya terkunci." Pria itu tidak mengetuk, tidak bergerak, hanya berdiri. Tapi perlahan wajahnya menoleh ke arah kamera. Wajah yang tidak punya bentuk, datar, rata, seperti tanah liat yang belum dibentuk. Nia mematikan layar seketika. Keesokan harinya, seorang pengunjung baru datang. Namanya Erlangga. Ia memperkenalkan diri sebagai peneliti mitologi dan spiritualitas Nusantara. Ia telah mendengar desas-desus tentang mata rimba dan fenomena di restoran ini dari forum daring. "Aku tahu kalian mungkin gak mau banyak bicara, tapi kalau kalian sudah lihat sosok itu yang tidak punya wajah, maka kalian sudah terlibat lebih dalam dari yang kalian sadari," katanya sambil membuka map penuh cetakan kertas dan foto-foto kabur. "Apa maksudmu?" tanya Nia. Erlangga menunjuk sebuah foto. Di dalamnya tampak gambar seorang wanita muda berdiri di hutan berkabut. Di belakangnya, bayangan hitam samar berdiri tak jauh. Namanya dalam cerita lama adalah orang ketiga. Ia bukan hantu biasa. Ia entitas peniru. Ia mengikuti seseorang dari belakang, menyerap emosi mereka, lalu menggantikan wujud mereka sedikit demi sedikit. Bagas dan Nia saling berpandangan. Dan ketika ia muncul tanpa wajah, lanjut Erlangga, itu berarti dia sedang mencari bentuk baru, wajah baru. Malam harinya, saat Bagas memeriksa dapur, ia menemukan sesuatu aneh. Di atas meja, dari tumpukan sayuran, terbentuklah pola wajah samar. 2 lubang mata, garis bibir, mulut setengah tersenyum. Ia mundur perlahan, tapi suara pelan membisik dari ventilasi atas. "Kau, yang berikutnya." Lampu padam seketika. Erlangga membuka buku catatannya yang tua dan usang. Sampul kulitnya sudah lusuh, dan halaman-halamannya berbau lembab tanah dan kayu tua. Di halaman pembuka tertulis tangan seseorang dengan aksara kuno, "Tidak semua yang hidup berasal dari dunia ini." Ia meletakkan buku itu di atas meja restoran sambil berkata kepada Bagas dan Nia, "Kisah orang ketiga bukan berasal dari hutan ini. Tapi dia muncul di banyak tempat terpencil, terutama di jalur-jalur tua yang pernah dipakai untuk ritual pengorbanan. Ranu Rasa dan Mata Rimba mungkin adalah salah satunya." Nia bergidik, namun tetap menyimak. Legenda dari daerah Sumba menyebutkan makhluk ini sebagai Ina Labo, artinya ibu yang menyatu. Tapi dalam banyak versi, ia bukanlah ibu, tetapi ia adalah bentuk tanpa bentuk, entitas yang mengambil emosi manusia sebagai wajahnya. Ia tidak bisa masuk ke dunia manusia kecuali melalui celah, dan celah itu biasanya muncul saat manusia sedang kehilangan. Bagas menunduk. Ia ingat 2 tahun lalu, saat ia kehilangan adiknya yang tak pernah kembali dari pendakian ke Mata Rimba. Sejak saat itu, suara-suara mulai terdengar, penampakan samar di dapur. Dan sekarang, entitas itu datang menuntut. Erlangga menunjukkan peta. Pusat dari semua jejak penampakan terjadi di jalur lama menuju Mata Rimba, namun satu titik selalu menjadi poros, danau mati di tengah hutan, yang oleh warga sekitar disebut sebagai Telaga Jari Hilang. Konon, tempat itu dulunya digunakan untuk menenggelamkan tubuh para pelanggar sumpah adat. "Aku yakin di sanalah entitas ini pertama kali dibebaskan." Bagas mengepal tangan. "Kau ingin kami ke sana?" Erlangga mengangguk. "Bukan hanya untuk menyegel kembali tapi untuk memutus aliran pengaruhnya. Kalau tidak, dia akan terus menggunakan restoran ini dan siapapun yang datang sebagai saluran." Malam itu, ketika restoran kembali ditutup, Nia sendirian di dapur. Ia memeriksa satu persatu alat masak hingga menemukan sendok yang jatuh ke kolong lemari. Saat ia jongkok untuk mengambilnya, dan ia melihat sepasang kaki. Kaki kurus, tak bersepatu.
berdiri diam di balik meja. Padahal tak ada siapapun yang masuk. Pelan-pelan ia menengok ke atas dan melihat wajah tanpa mata, tanpa hidung, tapi mulutnya terbuka lebar seolah sedang menghirup jiwanya. Nia menjerit dan lari, namun pintu belakang tak bisa dibuka. Di cermin logam kulkas, ia melihat dirinya sendiri sedang tersenyum padanya. Dengan mata hitam dan wajah bukan miliknya.